disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau mampu membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran hari ini, Gereja Katolik pesta itu untuk mengenang sekitar tahun 300, yaitu Gereja Basilika Lateran dibangun oleh Kaisar Konstantinus, dan juga untuk menghormati Santo Yohanes Pembaptis. Basilika Lateran ini menjadi gereja katedral dari Paus yang disebut sebagai Uskup Roma. Dan gereja Lateran ini menjadi induk dari gereja di Roma dan gereja di seluruh dunia. Pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran ini memiliki makna bahwasanya kita ada kesatuan dengan tahta Petrus, yaitu sekarang yang digembalakan oleh Bapak Leo ke-14. Ya. Tentu ada sejarah ketika kita hari ini pesta pemberkatan Basilika Lateran, dan sejarahnya sudah ribuan tahun yang lalu. Tadi tersebut sekitar tahun 300-an, yaitu di masa Kaisar Konstantinus, di mana kekristenan itu mengalami zaman keemasan. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, ketika kita mengenang peristiwa ribuan tahun yang lalu hingga saat ini, tentu saja kita mengambil makna bagi kita itu artinya apa ketika hari ini pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Saya memaknai bahwasanya tentunya kita bersyukur kalau kita memiliki suatu gereja gedung untuk berdoa kepada Allah. Akan tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu gereja sebagai umat Allah. Itulah gereja sebagai umat Allah, yaitu umat yang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, yang kemudian menggunakan bangunan gereja untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Kristus. Itu yang utama. Gereja yang semegah apapun, sebagus apapun, kalau tanpa umat Allah, tanpa ada gereja sebagai umat Allah hadir, rasanya juga hanya melompong kosong begitu saja, hanya patut dikagumi. Ya, mungkin di Eropa sana ada gereja yang bagus-bagus, megah-megah,
Mungkin yang bisa nggak sebanyak di sini, di tempat kita. Nah, itulah yang saya katakan gereja sebagai umat Allah, itulah yang patut kita maknai dalam pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran ini. Dan yang lebih utama pada segala itu adalah Kristus sendiri sebagai sang pemilik gereja. Saya memaknainya seperti itu, bahwa pemilik gereja Katolik adalah Yesus Kristus. Dialah yang pasti punya peran yang sangat besar untuk membuat gereja Katolik mampu bertahan sampai saat ini. Orang-orang yang percaya kepada Kristus kemudian terus mau berdoa kepada Kristus, mau terus datang ke gereja, merayakan Ekaristi dan segala macamnya, sehingga gereja terus bertumbuh hingga saat ini karena percaya kepada Kristus. Itu yang paling utama. Nah, Kristus yang menjadi kekuatan bagi orang Katolik. Dalam Injil Yohanes tadi disampaikan bahwasanya Kristus itu akan bangkit setelah dia wafat. Ya, setelah mati 3 hari kemudian dia bangkit. Artinya bahwa ketika Kristus mengatakan akan orang-orang disuruh runtuhkan bait suci bangunan itu, maka aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Artinya sesungguhnya bukan harafiah mendirikan bangunan itu dalam 3 hari, tetapi menunjuk Kristus yang bangkit. Itulah kekuatannya sesungguhnya, bukan bangunannya, tetapi kekuatan utamanya adalah Kristus sendiri yang ketika mati dia bangkit kembali. Dan tadi juga ada kata-kata yang mungkin pernah kita dengar, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Nah, ini dapat dimaknai bahwa ketika Kristus sungguh mencintai Allah, mencintai gereja sebagai umat Allah, maka akan menghanguskan dia sehingga dia mati di kayu salib. Cinta akan rumahmu akan menghanguskan aku. Ada suatu pengorbanan yang kemudian harus dilaksanakan Yesus Kristus. Dia mati menderita di kayu salib namun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekali lagi bahwa pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran ini ingin mengarahkan kepada kita supaya kita percaya kepada Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita, menjadi kekuatan kita sebagai orang beriman. Sehingga kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, kiranya gereja akan terus bertahan sampai kapanpun. Kita percayakan kepada Kristus, Roh Kudus pasti akan mampu mempertahankan gereja Katolik sampai kapanpun, sampai Tuhan mengendaki. Kalaupun gereja sebagai bangunan, ya kadangkala di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta membangun suatu gereja itu kadangkala susah, ya izinnya berbelit-belit, kadang ditolak sana sini. Baru puluhan tahun kemudian mampu membangun gereja di KAJ ini. Tetapi kendati bangunan gereja sulit untuk dibangun sampai saat ini di Keuskupan Jakarta, namun kita perlu ingat umat Allah, gereja itu yang kiranya perlu kita pertahankan. Umat Allah yang terus punya iman kepada Kristus, mau berkumpul sebagai komunitas dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam kegiatan macam-macam hal, kalau itu hidup kiranya tidak terpaku kepada bangunan gereja. Gereja memang perlu untuk orang berdoa, misa, berkegiatan dan segala macamnya, tapi jangan lupa bahwa kekuatan adalah tetap dalam diri Kristus, dalam diri umat Allah yang percaya kepada Kristus. Nah itu. Nah, ada satu lagu yang dapat direnungkan di pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran ini, menurut saya adalah lagu Gereja Bagai Bahtera. Apakah aku mempersiapkan Gereja Bagai Bahtera untuk dinyanyikan? Enggak ya? Kalau enggak nanti cari ya di Madah Bakti atau di Puji Syukur, Gereja Bagai Bahtera mengarungi zaman. Nah, itu dinyanyikan dari awal sampai akhir. Itu menurut saya bagus untuk direnungkan ya. Ada tantangan, ada rintangan yang menghadang, namun nanti akan sampai ke tujuan ya, karena di situ ada Kristus ya. Gelombang badai dan topan menghadang di jalan. Nah, dan seterusnya. Mungkinkah Bahtera tahan sampai ke tujuan?
pasti akan tahan karena ada Kristus yang akan memandu. Asal kita sekali lagi tadi diarahkan Injil Yohanes untuk percaya kepada Kristus, maka gereja akan terus bertahan. Gereja sebagai umat Allah ya akan bertahan itu. Bangunan itu menjadi sarana, tetapi sekali lagi yang penting adalah gereja sebagai umat Allah akan bertahan kalau kita umat Allahnya sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus. Maka saudara-saudari, anak-anak sekalian, mari kita gantungkan iman kita, gantungkan kepercayaan kita kepada Kristus, supaya Kristus memelihara gerejanya dalam segala situasi tantangan zaman yang dihadapi saat ini maupun sampai kapanpun. Biarlah Roh Kudus, biarlah Kristus yang berkarya dan bekerja, sehingga semoga dengan kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Yesus Kristus, gereja mampu bertahan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Saudari-saudara, sekarang marilah kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.